Halo Bunda, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna karena setiap kisah mempunyai banyak pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan yuk mari kita mulai kisahnya. Rina duduk di meja makan, menatap piring yang masih penuh dengan makanan. Sejak pagi, ia telah menyiapkan hidangan favorit suaminya, Anton. Namun, hingga malam tiba, Anton belum juga pulang. Dulu, sebelum bisnis Anton berkembang pesat, kehidupan mereka begitu sederhana namun bahagia. Anton adalah pria yang penuh perhatian, tak pernah lupa membawakan oleh-oleh kecil setiap kali pulang kerja. Setiap malam mereka makan bersama, bercanda, dan berbagi cerita tentang hari mereka. Tapi kini semua itu berubah. Anton semakin sibuk, sering pulang larut, bahkan tak jarang menginap di luar dengan alasan urusan pekerjaan. Rina masih berusaha berpikir positif. Mungkin dia benar-benar sibuk, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sikap Anton yang berubah semakin jelas dari hari ke hari. Jika dulu ia selalu memberitahu kemana ia pergi, kini Anton hanya menjawab dengan singkat setiap kali Rina bertanya. "Aku rapat," jawabnya dengan wajah tanpa ekspresi. Atau mungkin ada pertemuan bisnis mendadak, tambahnya, seolah-olah ingin segera mengakhiri pembicaraan. Teleponnya pun kini selalu dalam mode senyap, dan ia mulai membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Hal kecil seperti ini semakin membuat Rina curiga. Suatu malam ketika Anton sedang mandi, sebuah pesan masuk ke ponselnya yang tertinggal di meja. Rina melirik sekilas, dan jantungnya seakan berhenti berdetak saat membaca isi pesan itu. "Sayang, aku sudah kangen. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu pelukanmu." Tangan Rina gemetar. Hatinya terasa seperti dihantam batu besar. Ini bukan sekadar dugaan lagi. Anton benar-benar selingkuh. Malam itu Rina tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang terus berputar. Sejak kapan? Siapa wanita itu? Apa yang kurang dari dirinya hingga Anton mencari wanita lain? Keesokan harinya, Rina memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Anton. Saat suaminya baru pulang dan meletakkan tas kerjanya, Rina mendekat dengan hati-hati. "Mas, aku ingin bertanya sesuatu," ucapnya dengan suara lirih. Anton menatapnya sekilas, lalu menghela napas panjang. "Apa?" Rina menelan ludah, lalu mengeluarkan ponsel dari saku bajunya dan memperlihatkan pesan yang ia baca tadi malam. "Ini apa maksudnya?" tanyanya. Suaranya bergetar menahan emosi. Anton terdiam. Seketika wajahnya berubah tegang. Namun, alih-alih merasa bersalah, ia justru mengerutkan kening dan menarik napas dalam. "Kamu ngapain buka ponselku?" balasnya dengan nada tajam. Rina terkejut. Ia tidak menyangka Anton justru membela diri dengan menyalahkannya. "Mas, ini bukan tentang aku membuka ponselmu. Ini tentang pesan itu. Siapa wanita itu?" Anton mengalihkan pandangan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Dengan nada dingin, ia akhirnya berkata, "Namanya Nadia. Aku sudah menikahinya." Dunia Rina seakan runtuh. Kata-kata Anton menusuk hatinya seperti belati. Selama ini ia mencoba percaya bahwa suaminya hanya sibuk bekerja. Namun kenyataannya jauh lebih buruk. Anton telah menikah lagi tanpa sepengetahuannya. "Kenapa, Mas? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang berusaha menjadi istri yang baik?" Rina bertanya dengan air mata menggenang di matanya. Anton mendengus pelan. "Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengerti kebutuhanku, Rina. Nadia lebih muda, lebih menyenangkan. Aku tidak ingin terus hidup dalam rutinitas yang membosankan." Rina merasa tubuhnya melemah. Seorang pria yang dulu begitu mencintainya, yang pernah bersumpah untuk selalu setia, kini dengan enteng mengatakan bahwa dirinya tidak lagi cukup. Malam itu, Rina menangis sendirian di dalam kamarnya. Sementara Anton tidur di ruangan lain. Perasaan sakit, dikhianati, dan kehilangan kepercayaan bercampur menjadi satu. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sudah beberapa hari sejak Anton mengakui bahwa ia telah menikahi Nadia. Sejak saat itu, suasana rumah terasa dingin dan penuh ketegangan.
Rina masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini hanya mimpi buruk? Sayangnya, ini adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Suatu malam, Anton akhirnya mengajak Rina berbicara. Mereka duduk di ruang tamu, suasana hening dan canggung. Anton menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Rin, aku ingin kamu bisa menerima keadaan ini. Poligami itu wajar, dalam agama pun diizinkan." Rina menatap Anton dengan mata penuh luka. Ia ingin tertawa, ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar dari bibirnya hanya suara gemetar. "Jadi, setelah semua yang aku lalui bersamamu, setelah kita membangun rumah tangga ini dari nol, sekarang aku harus menerima begitu saja?" Anton menatap Rina tanpa ekspresi. "Aku nggak mau ribut, aku sudah menikahi Nadia. Aku ingin kamu tetap di sini, tetap menjadi istri pertamaku. Aku akan tetap menafkahimu." Rina menggeleng pelan, dadanya terasa sesak. Anton berbicara seolah semua ini hanyalah keputusan bisnis, tanpa memikirkan perasaannya sedikit pun. Sejak saat itu, Anton semakin jarang pulang. Jika pulang pun, ia hanya diam atau menghabiskan waktu dengan anak-anak. Rina mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja demi anak-anaknya, tapi hatinya sudah terlalu sakit. Suatu hari, Anton pulang dengan membawa kabar yang mengejutkan. "Aku ingin kamu bertemu Nadia," katanya santai sambil melepas jam tangannya. Rina terdiam. "Bertemu Nadia? Untuk apa?" "Aku ingin kalian saling mengenal. Bagaimanapun, kalian sama-sama istriku," lanjutnya tanpa mempedulikan ekspresi Rina yang membeku. Rina ingin menolak, ia tidak mau bertemu dengan wanita yang telah merebut suaminya. Namun Anton bersikeras. Akhirnya, dengan berat hati, Rina mengikuti permintaan Anton. Ketika hari pertemuan tiba, Rina melihat Nadia untuk pertama kalinya. Wanita itu jauh lebih muda darinya, cantik dengan kulit putih bersih dan pakaian modis. Nadia tersenyum tipis dan menatap Rina dengan tatapan penuh percaya diri. "Jadi, ini istri pertama Mas Anton?" katanya dengan nada sinis. Rina menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ia tidak ingin bertengkar, namun saat makan bersama, ia bisa merasakan bagaimana Anton lebih memperhatikan Nadia, menyuapinya, tertawa bersamanya. Sementara Rina hanya duduk diam, merasakan perasaan tak berharga yang semakin menusuk. Hari demi hari berlalu, Anton semakin sering menghabiskan waktunya bersama Nadia. Rina merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Namun, ia tetap bertahan, bukan karena masih mencintai Anton, tapi karena anak-anaknya. Hingga suatu hari, ibunda Anton jatuh sakit. Wanita tua itu membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Saat itu, Anton memanggil Rina dan berbicara dengan nada seolah semuanya biasa saja. "Ibu sakit parah, aku ingin kamu yang merawatnya." Rina menatap Anton dengan kaget. "Aku?" "Iya, kamu kan lebih tahu bagaimana mengurus orang tua," jawab Anton santai. Rina tertawa miris. "Jadi, sekarang aku tetap istrimu untuk urusan seperti ini ya?" Anton mengernyitkan dahi. "Kamu bicara apa sih?" Rina menatapnya tajam. "Kenapa bukan istri mudamu yang mengurus ibumu? Bukankah dia juga menantunya?" Anton terdiam, tidak bisa menjawab. Ia tahu Nadia tidak akan mau mengurus ibu mertuanya. Rina menghela napas panjang. Hatinya penuh luka. Ia ingin tetap berbakti pada ibu mertuanya, tapi ia juga merasa lelah dengan semua ketidakadilan ini. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir, mungkin sudah waktunya ia pergi. Rina menatap wajah ibu mertuanya yang terbaring lemah di tempat tidur. Wanita itu telah menganggapnya seperti anak sendiri sejak awal pernikahannya dengan Anton. Bagaimanapun sakitnya hati Rina, ia tetap tidak tega melihat ibu mertuanya terabaikan. Setiap pagi, Rina membantu menyuapi, menggantikan pakaian, dan memijat kaki ibu mertuanya yang semakin kurus. Wanita tua itu sering menggenggam tangan Rina dengan erat, seakan ingin menyampaikan sesuatu. "Rina, maafkan ibu," ucapnya pelan suatu hari. Rina menatapnya dengan bingung. "Kenapa ibu minta maaf?" Mata ibu mertuanya berkaca-kaca. "Karena Anton, karena dia menyakitimu. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa." Rina tersenyum samar, menahan air mata yang ingin jatuh.
Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang Ibu sembuh. Dalam hatinya Rina tahu, ini bukan tentang memaafkan atau tidak. Ini tentang kenyataan bahwa ia telah dikorbankan dalam pernikahannya sendiri. Anton semakin jarang pulang ke rumah. Setiap kali Rina bertanya, jawabannya selalu sama. Aku sibuk, namun anak-anak mereka mulai merasa kehilangan sosok ayah. Suatu malam, anak bungsu mereka, Dinda, bertanya polos, "Mah, kenapa ayah jarang pulang?" Rina terdiam. Ia tidak ingin menghancurkan hati anak-anaknya dengan kebenaran yang pahit. "Ayah sibuk bekerja, sayang," jawabnya dengan senyum palsu. Namun Dinda menggeleng. "Tapi aku lihat ayah di mall sama Tante Nadia." Jantung Rina berdegup kencang. Ia menarik napas dalam dan mencoba tetap tenang. "Kamu lihat sendiri?" tanyanya lembut. Dinda mengangguk. "Iya, ayah gandengan tangan sama Tante Nadia." Hati Rina seperti dihantam batu besar. Selama ini, ia berusaha menutup luka demi anak-anaknya. Namun kini, anaknya sendiri telah melihat kebohongan yang Anton sembunyikan. Keesokan harinya, Anton pulang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina berani berbicara tegas. "Mas, aku ingin bicara." Anton mendesah, tampak enggan. "Apalagi?" Rina menguatkan hatinya. "Aku ingin kita pisah." Anton mengernyitkan dahi. "Kamu serius?" Rina mengangguk. "Aku sudah cukup bersabar. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Anak-anak juga sudah mulai sadar." Anton terdiam. Ia tidak menyangka Rina akan berani mengambil keputusan ini. "Tapi, bagaimana dengan ibu?" tanyanya. Rina tersenyum pahit. "Aku akan tetap merawat ibu. Tapi aku tidak bisa terus bertahan dalam rumah tangga yang sudah tidak lagi menjadi rumah untukku." Anton tertunduk. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, wanita yang selalu ia anggap lemah, justru menjadi yang paling kuat dalam menghadapi kenyataan. Sejak percakapannya dengan Anton, Rina mulai mempersiapkan diri untuk berpisah. Namun, ia tetap merawat ibu mertuanya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak ingin wanita tua itu menjadi korban atas keputusan Anton yang egois. Suatu malam, ketika Rina sedang mengganti pakaian ibu mertuanya, wanita itu menggenggam tangannya erat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Rina, ibu tahu selama ini kamu banyak menderita." Rina tersenyum tipis. "Sudahlah, Bu, yang penting sekarang ibu sehat." Namun ibu mertuanya menggeleng lemah. "Kamu harus tahu sesuatu tentang Anton dan Nadia." Jantung Rina berdegup lebih cepat. "Apa maksud ibu?" Ibu mertuanya menarik napas panjang. Dengan mata berkaca-kaca, ia akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat dunia Rina seakan runtuh. "Nadia bukan hanya istri kedua Anton. Dia adalah wanita yang sudah ada bahkan sebelum kamu menikah dengannya." Rina membeku. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan tak percaya. Apa maksud ibu?" "Ibu baru tahu belakangan ini. Nadia adalah mantan kekasih Anton dulu. Mereka putus karena orang tua Nadia tidak merestui dan akhirnya Anton menikah denganmu. Tapi setelah beberapa tahun, Anton kembali mencarinya." Rina merasa dadanya sesak. Jadi, semua ini bukan hanya sekadar poligami. Anton telah menyimpan rahasia selama bertahun-tahun. Selama ini, ia mengira dirinya adalah satu-satunya cinta Anton. Tapi ternyata ia hanya pilihan kedua. Malam itu, Anton pulang lebih awal. Rina sudah menunggunya di ruang tamu. Kali ini, ia tidak akan diam. Saat Anton masuk, Rina langsung menatapnya tajam. "Aku ingin bertanya satu hal." Anton menghela napas. "Apalagi?" Rina menatapnya dalam-dalam. "Benarkah aku bukan pilihan pertamamu?" Anton terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berbohong. "Dari mana kamu tahu?" tanyanya lirih. Rina tertawa pahit. "Jadi itu benar." Anton menundukkan kepala. "Rina, aku memang pernah mencintai Nadia, tapi aku juga mencintaimu." "Jangan bohong, Mas," suara Rina bergetar. "Jadi, selama ini aku hanya pelarian?" Anton mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku tidak pernah menganggapmu pelarian. Aku mencintaimu dengan caraku sendiri." "Tapi pada akhirnya kamu tetap memilih dia, bukan?" Anton terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa membenarkan perbuatannya. Rina menarik napas panjang. "Mas, aku sudah memutuskan.
Aku ingin kita bercerai. Anton menatapnya dengan mata terkejut. Kamu serius? Rina mengangguk. Aku lelah, Mas. Aku sudah cukup bertahan. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Sebelum Anton bisa menjawab, tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Ketika Rina membukanya, ia terkejut melihat seorang wanita berdiri di ambang pintu. Wanita itu tidak lain adalah adik Nadia. Rina, kamu harus tahu sesuatu tentang kakakku, katanya dengan napas terengah. Rina mengerutkan kening. Ada apa? Wanita itu menatap Anton dengan tajam. Nadia tidak pernah benar-benar mencintai Anton. Dia hanya menikahinya demi uang. Anton melotot. Apa maksudmu? Adik Nadia menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen. Ini adalah bukti bahwa selama ini Nadia punya hubungan dengan pria lain. Dia hanya memanfaatkanmu untuk mendapatkan kenyamanan finansial. Anton mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Ketika ia melihat isinya, wajahnya pucat. Semua kebohongan yang ia pertahankan selama ini akhirnya runtuh. Rina menatap Anton dengan mata yang penuh luka, tapi juga penuh kelegaan. Akhirnya, kebenaran yang selama ini ia cari telah terungkap. Dan kini ia bisa melangkah pergi dengan hati yang lebih tenang. Rina akhirnya mengajukan gugatan cerai. Ia sudah tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang penuh luka dan kebohongan. Hari itu, ia pergi dari rumah yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta. Dengan kedua anaknya di sisi, ia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Anton hanya bisa diam, menatap kepergian mereka dari balik jendela. Hatinya terasa kosong. Ia pikir ia bisa memiliki segalanya, dua wanita dalam hidupnya, satu yang selalu setia dan satu yang selalu ia kejar. Tapi kini yang tersisa hanya penyesalan. Ibu Anton yang masih terbaring sakit hanya bisa meneteskan air mata. Aku sudah memperingatkanmu, Nak, tapi kau memilih jalanmu sendiri. Anton tidak menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar kalah. Setelah perceraiannya, Anton mencoba membangun hidupnya bersama Nadia. Namun semuanya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Nadia mulai menunjukkan wajah aslinya. Wanita itu tidak lagi penuh perhatian seperti saat ia masih menjadi istri kedua. Ia sering keluar rumah tanpa memberi kabar, menghabiskan uang Anton tanpa pikir panjang, dan bahkan mulai berbohong tentang keberadaannya. Suatu malam, Anton menemukan sesuatu yang membuat dunianya runtuh. Pesan singkat di ponsel Nadia. Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu. Pesan itu bukan dari Anton. Tangan Anton gemetar. Hatinya panas. Ia mengonfrontasi Nadia malam itu juga. Apa maksudnya ini? Tanyanya, menunjukkan layar ponselnya. Nadia mendesah malas. Oh, jadi kamu sudah tahu? Anton menatapnya dengan tidak percaya. Jadi benar, kamu selingkuh? Nadia tersenyum sinis. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku butuh kenyamanan, Anton. Dan sekarang aku menemukan seseorang yang lebih bisa memberikannya. Anton merasa dunianya hancur. Ia mengorbankan rumah tangga yang ia bangun dengan Rina, hanya untuk dikhianati oleh wanita yang selama ini ia perjuangkan. Perceraian dengan Rina telah membuat Anton kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Mereka tinggal bersama Rina, dan ia hanya bisa melihat mereka sesekali. Namun, anak-anaknya mulai menjauh. Dinda yang dulu selalu manja, kini hanya bicara seperlunya. Ayah sibuk, kan? Sama Tante Nadia, katanya dengan nada datar saat Anton mencoba mengajaknya berbicara. Anton merasa sakit. Ia ingin memperbaiki semuanya tapi sudah terlambat. Sementara itu, Rina perlahan mulai bangkit. Ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan anak-anaknya tumbuh dengan baik di bawah asuhannya. Hidup mereka lebih tenang tanpa drama dan pengkhianatan. Satu hal yang tidak pernah Anton duga adalah bahwa Rina tetap merawat ibu mertuanya bahkan setelah perceraian. Suatu hari, Anton datang ke rumah Rina untuk menjenguk ibunya. Saat ia tiba, ia melihat Rina sedang menyuapi wanita tua itu dengan sabar. Anton merasa malu. Ia yang seharusnya merawat ibunya. Tapi justru wanita yang ia tinggalkan yang tetap setia melakukannya. Karma akhirnya datang menghampiri Anton. Setelah mengetahui perselingkuhan Nadia, ia memutuskan untuk menceraikannya. Tapi Nadia tidak pergi dengan tangan kosong. Ia menggugat harta Gonogini dan membawa sebagian besar kekayaan Anton. Dalam sekejap, Anton kehilangan segalanya.
Ia kehilangan istri pertama yang setia. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan hartanya. Dan ia kehilangan harga dirinya. Anton kini hidup sendirian di apartemen kecil. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi wanita yang membanggakan dirinya. Yang tersisa hanya penyesalan yang menghantui setiap malam. Suatu hari, Anton memberanikan diri menemui Rina. Ia ingin meminta maaf meskipun ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Saat bertemu, Anton menundukkan kepala. "Rina, aku menyesal." Rina menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi bukan berarti aku bisa kembali." Anton mengangguk. Ia tahu itu. Sebelum pergi, ia sempat melihat anak-anaknya. Mereka tampak bahagia bersama Rina. Dan saat itu, Anton menyadari sesuatu. Terkadang, karma bukan tentang balas dendam yang menyakitkan. Karma adalah saat seseorang melihat orang yang dulu mereka abaikan. Hidup lebih bahagia tanpanya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.